Aduh, aku nangis aja. Tapi memang perjuangan itu layak kita harus dapatkan ya, karena mimpi adalah kunci. Jadi aku tadi ngeliat dia mimpinya luar biasa ya, seperti apa ingin mewujudkannya. Mungkin kalau dilihat dari saya sendiri juga seperti itu, karena kita dulu kan bukan siapa. Mungkin agak dekat Bu mic-nya, bisa agak didekatkan mic-nya ya. Jadi mungkin kita lihatnya jangan lihat sekarang seperti tadi ya, kita lihat Pak Benny kan sekarang. Ternyata di balik perjuangannya itu luar biasa ya, begitu sampai 3 kantor. Ya itulah perjuangan hidupnya. Bu Lisa, topik kita hari ini kan ketika menjadi kuat itu bukan sebuah pilihan. Nah, Bu Lisa di properti sudah berapa tahun Bu sampai hari ini? Kalau dari 92 loh teman-teman ya. Itu Anda masih di mana, di SC mungkin? Ada belum lahir ya? Baru lahir. Berarti kurang lebih sekitar 31 tahun ya, betul ya hitungan saya. 31 tahun loh teman-teman ya, luar biasa ya. Ibu, apakah ada kita bukan mau mencari yang sulit, tapi kadang-kadang dari yang sulit itu kita belajar surviving spiritnya. Apakah ada kisah-kisah kegagalan yang pernah dialami oleh seorang Bu Lisa Kunchoro? Ya, pastinya yang paling dalam juga ada. Yang gagal tuh gini, gagal tuh boleh dibilang kita mau menyerah apa enggak ya? Agak dekat Bu mic-nya Bu ya. Jadi kalau yang gagal yang paling Bu, yang paling sedih, paling susah, mau yang mana gitu ya. Jadi kita udah banyak juga hal seperti itu. Ya. Nah, aku mungkin salah satu di antaranya yang paling luar biasa saya alamin ketika krisis moneter ya, waktu itu krisis kan. Oh, 98 berarti. 98. Ya, ya. Jadi orang beli rumah sampai dia membatalkan dan sudah terjadi akte jual beli, kan itu bukan hal yang mudah. Udah AJB ya Bu ya? Jadi pertanyaannya, AJB bisa dibatalkan nggak sih? Kalau kita buat orang properti kan pasti tahu ya, AJB tidak bisa dibatalkan. Dan terjadi pada saya ketika itu gimana mengatasi dua kubu, artinya penjual dan pembeli. Mereka bertengkar yang sangat dahsyat sehingga pakai lawyer. Saya sebagai orang di tengah-tengah, karena kebetulan kita nggak kubruk ya, jadi listing selling sendiri ya. Ya, jadi saya mengatasi hal itu sendirian. Nah, singkat kata yang terjadi, bagaimana ya, saya nggak mau pakai lawyer, karena kalau ada lawyer pasti akibatnya terjadi sengketa salah satu. Nah, waktu itu saya mau pakai hati. Saya bilang, dimanapun orang marahnya seperti apa, ketika kita menghadapi, maka hal itu bisa ya, orang tuh luluh. Jadi kalau kita ada masalah, jangan pernah dipikir, tapi dihadapi. Nah, itu saya hadapi luar biasa ya, hujan, panas, dia nggak mau ketemu saya. Maksudnya Ibu di depan pintu maksudnya? Iya, saya di depan pintu rumah itu berhari-hari. Jadi malam saya pulang, besok saya datang. Kebetulan kan saya di Pondok Indah. Ini di Pondok Indah ya Bu ya? Iya, Pondok Indah. Maksudnya di depan pagarnya Bu? Di depan pagar, saya bawa kursi sendiri. Jadi sampai segitunya. Akhirnya dia nggak mau pergi dari rumah itu karena dia minta dibatalin, rumah itu tidak diserahkan. Oh, jadi udah AJB. Udah, dia tinggal serah terima. Tinggal serah terima, dia nggak mau keluar dari rumah. Nggak mau keluar ya, jujur ya. Nah, ini udah kan tadi ini nilai rumah berapa Bu? Waktu itu masih belasan ya. Masih belasan miliar ya. Wow. Masih belasan waktu itu karena 400. Dia udah AJB yang nggak tahu kan? Ya. Tapi hati
itu luar biasa ya. Orang mau marah mau apa, kalau kita hadapi, kita nggak mungkin lah mau marah juga nggak, tapi ya tahan aja, mau dimarahi, mau ditampar, mau apa, siapin aja, gitu ya. Terus waktu itu dia ngelihat saya kali hujan itu, saya tetap aja, pokoknya saya ngotot aja, saya pokoknya ya harus keluar rumah itu, kita selesaikan baik-baik dengan bicara. Saya bilang karena kunci kita adalah ini ya, kita hadapi dengan perkataan yang baik gitu. Nah, udah dia ternyata bukain saya pintu. Wah, udah itu solusinya apa, maunya apa, nanti saya selesaikan, saya bilang. Nah, singkat kata dia minta harganya ditambah. Oh. Ya, jadi Udah AJB loh ya Bapak Ibu ya. udah AJB, udah tinggal serah terima, minta dinaikkan. Kapan kita bisa terjadi seperti itu? Nggak bisa Nggak kan? pernah terjadi. Ya. Wow. Nah, akhirnya singkat kata karena kita harus menyampaikan kan, tadi nggak mau, cuman maunya lawyer yang ngomong hadapi ini. Saya bilang nanti kalau ini terjadi sama lawyer, rumah kamu nih bakalan disengketakan, saya bilang. Jadi mau pilih mana gitu. Terus akhirnya yaitu naik 250 juta. Nah, setelah naik dia mau seperti itu. Nah, sekarang pembelinya mau nggak? Nah, kita kembali. Kalau kamu nggak mau, saya suruh ngitung berapa dia bayar lawyernya. Ya, kembali ke negosiasi seperti kita biasa ya. Ya, boleh singkat kata, dan itu terjadi sampai berbulan-bulan ya. Hujan, panas, matahari, apapun, saya pokoknya nggak nyerah sampai Pak Kuncoro bilang, aduh ini gimana ya, solusi kita doa ya, kekuatan kita cuma di situ karena kita udah berusaha. Ya akhirnya mau akhirnya kita bisa selesai. Wow. Itu kalau kena ke teman-teman bisa nangis-nangis tujuannya. Ada yang udah dengar emang cerita saya, habis kan diminta yang paling menyakitkan ya Bu. Menyakitkan. Ada juga yang lebih menyakitkan. Oh silahkan Bu. Karena sudah selesai kita suka mendengar yang menyakitkan. Nah ini gini, ini juga lebih bagus karena kalian semua harus hati-hati ya dalam menghadapi pembeli ketika kita showing. Karena saya dari dulu tuh selalu administrasi maupun perlengkapan tuh lengkap. Jadi waktu itu terjadi dia beli rumah 2. Ada yang udah pernah dengar ya kemarin kita lagi ngobrol. Oke. Jadi belum dengar. Belum. Jadi dia beli rumah 2. Nah waktu beli rumah 2 dia lihat. Terus kan kita pernah selalu punya buku. Kalau sekarang mungkin foto ya. Kalau dulu kita tulis. Buku tamu ya dulu ya. Buku tamu. Ya. Dia lihat kapan, komentarnya apa, dia tulis komentarnya bagus, ya kan, ya oke kan, lihat lagi yang berikutnya. Terus waktu itu ada tanggalnya juga, lihat. Terus udah gitu dia tentukan, oke, saya suka, dikasihlah DP 2 rumah sekaligus, dia kasih DP 340 juta waktu itu. Terus DP-nya langsung ditransfer dan pakai pengikatan jual beli lengkap. Notarial ya? Enggak. Oh, ikatan DP. Oke, ikatan DP. Pengikatan jual beli dengan DP seperti itu. 2 rumah. Dia transfer sendiri, bukan dititipkan, tapi ditransfer ke pihak penjual. Ke pihak penjual. Ke pihak penjual. Oke. Diterima uang itu. Dan ada perjanjian lunas kapan. Oke. Jelas lah kita. Saksi saya. Setelah pada saat lunas harus dia bayar di depan akte jual beli, dia pergi ke luar negeri, saya minta surat karena dia menunda pembayaran. Ya, saya pakai surat. Ya. Dia mundur 1 minggu, oke, mundur pakai surat. Terus dia belum kembali,
klien saya bilang, wah Lisa ini udah lewat waktu, berarti dia batal gitu. Terus saya juga bingung ya waktu itu, sayang juga uangnya kan gede. Terus aduh gimana nih, saya telepon dia, nggak bisa nih saya, pokoknya kayaknya dia belum ada data. Singkat kata, dia minta uang yang 340 itu kembali. Bisa nggak? Mana bisa? Sini kan jawab nggak bisa kan? Nah, dia pakai lawyer, dan lawyernya adalah dari angkatan yang setengah gila atau gila. Jadi saya dianggap memaksa membeli rumah itu, kemudian dia minta memaksa merayu dia untuk membeli rumah itu, gitu ya. Ini kejadian secara hukum. Lalu saya punya buktinya tadi tertulis, nggak satu deh. Saya juga pakai lawyer waktu itu, lawyernya pasti kenal, Pak Ori. Pak Ori ya. Nah, Pak Ori, satu lagi saya dikasih lawyer dari kantor yang lama. Jadi saya pakai 2 lawyer. Terus yang pegang uang itu udah pokoknya nggak mau balik. Nah, si lawyer karena 340 juta pada saat itu kan gede, ya mau uangnya dipakai buat dia. Saya di pihak yang dipepet. Broker itu kan tahu ya, bemper ya, Sebagai penengah ya. kita sodok sini, sodok sana, kita kuat nggak di situ. Tapi karena kita melakukannya dengan benar, lubang-lubang yang kecil kalau dibilangnya sih, Celah-celahnya. celah-celah yang kecil apapun, kalau kita bisa menutup, dia nggak bisa masuk. Nah, udah kan memaksa nggak ada bukti, merayu nggak ada bukti. Ya pakai cara lain. Dia tidak memberitahu saya bahwa rumah itu di belakangnya ada jalan tol. Emang betul ada jalan tol. Tapi saya punya saksi. Saksinya saya bawa. Waktu dia naik ke atas, jalannya kan kelihatan. Itu jalan tol. Iya. Maka dia tidak punya mata gitu Iya, kan. iya. Nah, akhirnya saksinya itu bicara ke saksi. Nah, kayak jadi seperti hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya singkat kata itu 2 tahun saya lakukan. Setiap di polisi itu kan dibikin berita acara. Udah makan waktu, makan deg-degan, semuanya ya. Tapi udahlah, sampai saya mau pertolongan siapa lagi kalau bukan Tuhan yang tolong kan. Terus akhirnya si lawyer itu dikonfrontir yang dipanggil, Iya. si klien saya diketemukan sama saya, si pembeli yang pegang uang nggak mau datang. Pemilinya nggak mau datang, ya. Terus klien saya bilang gini, Lisa, sebetulnya saya nggak mau ini terjadi, tapi karena sudah dihandle sama bapak itu, si lawyer yang angkatan itu, dia ngotot, dia minta itu diambil, dan itu saya tahu nggak bisa. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya 2 tahun terus setiap ada ganti kepolisian kepala polisi, saya dipanggil. Pokoknya sangat melelahkan. Tapi karena kita bekerjanya tadi benar, perjanjiannya betul, datanya kita juga tahu, dia survei lokasi, terus dia masih bilang lagi ada yang dia mau itu IMB-nya, dia bilang enggak benar karena ada swimming pool di gambar di IMB itu Nggak ada swimming pool. Kita datengin saksi ahli dari UI. Saksi ahlinya bilang bahwa swimming pool itu bukan bagian dari bangunan. Bebas lagi saya.
Jadi inilah perjalanan, tapi kalian nggak usah takut. Maka sekarang kayaknya jangan. Sudah takut ini wajah-wajahnya ini. Ini kalau 2 tahun kena proses kepolisian, mungkin beberapa sudah bakal resign ini ya. Ya harus dihadapi ya, tadi saya bilang harus dihadapi. Nah sampai akhirnya ya sudah, nggak bisa dimasuk-masukin lagi ya, celah-celah itu. Kita punya bukti, kita punya saksi, kita benar-benar nggak terima uang. Nah, sekarang maunya apa? Ya udah akhirnya di pemberhentian penyelidikan. Sampai sekarang suratnya aku simpen. Luar biasa. Sudah diberhentikan. Luar biasa ya. Anda melihat seorang Budi Sakuncoro ini orangnya kalem ya, lemah lembut, halus. Tapi buat yang sudah mengenal, sekalipun beliau ini bawaannya kalem, tapi kalau sudah punya tekad, itu nggak bisa berhenti. Betul ya? Kegigihannya ini ya, ini nggak banyak orang yang maksudnya gini. Kita ngelihat 2 tahun ini ada beberapa yang pernah kena masalah 6 bulan BAP aja udah resign ya kan. Ini 2 tahun loh teman-teman. Ya, dan silih berganti menghadapi seperti itu. Kegigihannya ini yang menurut saya tuh langka, ya. Ya, karena di belakang saya ada orang yang lebih kuat, Pak Kuncoro. Oh, Pak Kuncoro. Suaminya yang selalu menolong. Hebat sekali ya. Dia selalu dampingin saya, hujan, panas, badai, apapun dia selalu ada. Hebat. Pak Kuncoro selalu dampingin. Jadi kalau menjadi seorang ratu Pondok Indah itu bukan enak-enakan ya Bu ya, tiba-tiba closing mulus lancar selalu ya. Seminggu lunas gitu enggak ya Bu ya? Enggak, itu ya, itu tadi udah AJB batal ya kan, ini kayaknya nggak ada deh kejadian seperti itu gitu ya. Terus sudah DP minta dikembalikan, makanya waktu itu sampai saya dibilang begini, untung kamu yang kena katanya. Jadi data-data kamu semuanya lengkap, sampai tanda terima segala. Makanya sekarang kan sekarang sih enak ya, kalau mau apa tinggal foto, buktinya ada. Zaman saya kan belum ada itu, mau nggak mau kan ditulis kapan tanggalnya. Sekarang kan lebih canggih. Luar biasa. Nah kalau teman-teman mau lihat ya, karena kegigihan seorang Budi Sakuncoro ya, kita mau lihat sih seperti apa. Ini sebuah lukisan yang sampai hari ini menginspirasi saya ya, mungkin bisa ditampilkan dari multimedia ya. Nah, Anda lihat ini lukisan keren sekali. Ini adalah Dena dari Pondok Indah, dan di situ tertulis Lisa melukis Pondok Indah menjadi meriah. Titik itu adalah yang pernah transaksi dengan beliau. Itu Bukit Golf, kan kita tahu ya, rumahnya pasti di atas 100. Berapa tahun ini Bu? Kita gitu. Mulai masuk kan tadi 92. 31 tahun ya. Jadi gini, 92 ketika saya gabung jadi agent, saya boleh dibilang tancapkan bendera yang kamu mau jajah gitu ya. Nah itu benar ya, emang kita harus ngotot sih. Apa yang kita tadi udah dibilang ya, punya mimpi itu udah harus oke lah, itu mimpi. Nanti mimpi kita apa masing-masing punya. Nah ketika 92 masuk itu, mimpi saya satu, saya mau menguasai dan juga menjadi diamond. Kita tahu kan, diamond itu di tempat yang gelap sekalipun, di tempat mana dia selalu bersinar. Betul. Ya, itu yang saya mau. Nah, kemudian waktu aku masuk 92, Bu Chandra 93. Bu Chandra 93 betul. Yes. Ya. 92 saya masuk, saya bayangin bendera merah putih itu ada di Amerika. Yeah. Karena waktu itu kita kan
setiap memenang dia naik panggung, kayaknya sederhana ya, naik panggung cuman bawa bendera, nggak bilang cuman bawa bendera merah gitu. Terus betapa pengennya gitu kan. Setelah itu benar saya masuk 92, 93 saya top kan. Ya, jadi kecapek. Apakah mudah ketika kita sudah di atas? Mau nggak turun? Mau nggak kalah? Enggak, biasanya. Nah itu yang lebih berat dibanding kita mencapai. Ketika kita udah mencapai, mempertahankan itu tidak mudah. Masuk Bu Chandra, saya kalah. Saya kalah. Bu Chandra top 94. 94 ya Bu Chandra ya. Ya, Bu Chandra 94, saya 93. Nah, ketika di saat kalah, saya pengen tahu Bu Chandra ini apa yang dilakukan, ya. Apa gitu kan? Saya pengen tahu. Biasanya kan gitu. Sama lah, kita kan di sini juga, oh, kamu bisa gini-gini kan. Nih, kamu apa sih yang kamu lakukan? Nah itu bertanyalah. Singkat kata, saya satu kamar sama Bu Chandra sama Bu Penny. Oh iya. Tiga. Karena saya tetap top di kantornya, yang di kantor, tapi secara nasional aku Bu Chandra. Nah, kesempatan kita di kamar, kita kulik tuh, kulik. Top lagi aku, 95. Nah, 93 top, 94 jatuh kan gini ya. Nah, aku kayaknya tadi gini, ya kan? Gimana nih caranya mempertahankan? Jadi kita naikin tuh. Kalau kita udah tahu kita penghasilan segini, wah kumpul lagi aku, berjuang lagi, akhirnya 94 Bu Chandra, 95, 96, 97 sampai 5 kali berturut-turut dapat Raja Wali Pro. Iya, boleh satu corong. Top number 1 di 5 tahun itu. Itu cuma mau gini loh, pengen membuktikan ke dunia aja lah. Kelihatannya kalem ya, tapi ternyata ambisius. Sangar. Nah akhirnya udah bisa kan, tadi kan saya bilang mencapai mudah, mempertahankan, buktikan kalian bisa mempertahankan, kan seperti itu ya. Nah ketika bisa, ya kan ada batas waktunya ya, ada batas bukan waktu kalau menurut saya, batas keinginan. Keinginan udah jadi biasa, udah tahu mau apa lagi, sudah tercapai soalnya. Mau apa lagi gitu kan. Nah singkat kata udah ya, udah semuanya. Terus terus di tahun berikutnya segala prestasi lah boleh dibilang. Nah yang namanya The Hero, Bu Chandra juga The Hero. Yang kita tahu ya, The Hero itu pencapaian 20 tahun yang tidak pernah turun dari winner. Ya, jadi winner itu harus dicapai, dia berada di lingkaran circle kemenangan champion. Nah, Bu Chandra dapat, saya dapat. Bu Chandra pergi meninggalkan aku. Bu Chandra 2017 pindah ke Xavier Marks ya. Jadi kehilangan kompetitor waktu itu ya. Saya mulai loyo nih. Nah, udah itu terus apalagi gitu ya. Kita kan selalu pengen tuh bukan tidak bersyukur ya. Kalau saya selalu bilang, kok kamu tuh udahlah, selalu kan orang bilangnya gitu. Udah kamu mau apa lagi sih? Udah umur segitu sih, mau udahlah, enak lah, anak-anak udah gini-gini. Nah, kayaknya aku nggak begitu gitu loh. Pengen mencapai yang apa gitu ya, apalagi gitu. Nah akhirnya apa ya, aku sampai bingung. Terus sebelum ketemu ya, aku ngembangin satu tempat lokasi, itu salah satu dream juga, yaitu waktu itu aku udah ini dapat apa yang belum aku dapat gitu kan, apa
apa yang belum aku, bukan aku dapat, apa yang belum aku belajar, aku belum masuk dan belajar gitu. Kita agent tahu ya bahwa kan kita jual properti, terus properti itu bagus, properti itu murah, properti itu bagus, murah. Yang tahu siapa? Agent. Pernah nggak kepikir kita punya kesempatan di situ? Nah, satu saat aku cuman gini, kok kita cuman gigi jari ya, tahu ini murah, tahu ini bagus, yang nikmati orang lain gitu. Kita kan pengen juga. Tadi kan aku tuh orangnya juga bukan orang yang suka belanja barang-barang mewah. Aku sederhana, produksi dalam negeri buat aku udah sangat bagus dan bangga pakainya, termasuk di sini. Oh, Savierna maksudnya. Thank you. Makanya kita juga nggak bangga loh. Amerika, mana-mana, Singapura, mana Australia, blah. Tapi kita lebih bangga produksi sendiri. Luar biasa. Makanya aku di sini. Nah, akhirnya tadi kalau kita tahu barang itu murah, barang itu saya waktu itu pegang satu lokasi. Tanah mentah ya Bu ya, atau apa itu lokasi ini? Area Rempoa. Oh iya, maksudnya awalnya waktu itu berupa rumah atau tanah mentah? Oh tanah. Tanah mentah, oke. Tanah. Jadi saya dapat suruh ditelepon. Jadi waktu itu pakai banner yang lokasinya dekat situ. Saya ditelepon, Bu Lisa, tanahku ada hampir 5.000 di Rempoa. Aku nyari mana ada tanah 5.000, masuk jalan satu rumah. Akhirnya taunya di belakang rumah itu ada hamparan tanah besar sekali. Nah, akhirnya aku listing waktu itu 2017. 2017, oke. Ya, listing. Setiap ada yang beli, aku nggak kepengen dibeli orang gitu, pengen tak beli sendiri gitu. Akhirnya aku bilang, Pak, kita join, mau nggak Pak bikin gini? Oh enggak, saya mau bikin ini. Oh yaudah, nggak usah laku. jadi bukan duitnya yang aku mau incer, tapi aku masuk bagian itu. Oke. Gitu. Nah, dan sampai beberapa orang setiap dia nggak mau join sama aku, ya jangan dibeli dia, gitu. Itu hebatnya kita broker agent itu kan seperti pemain dua ya, kita mau apakan kita bisa kanan kiri ya ya bisa kanan kiri. Akhirnya kan dia kan taunya saya, terus dapat lagi pembeli. Oke, Lisa kamu masuk boleh, tapi saya lihat wah ini orangnya enggak banget nih. Karena apa? Nanti berikutnya kan itu panjang ya urusannya. Pak udah jangan. Aku masih bisa pilih. Padahal dia boleh kita masuk. Itu salah satu pemilik mebel. Saya nggak feeling sama dia. Bisa pilih itu. Aku nggak feeling sama dia. Terus akhirnya tanah itu nggak jadi dijual. Kan makanya 2017 sampai sekarang kan lama banget. Iya. Bayangin tuh proses berapa lama aku ikutin terus, ya kan? Sampai 2021 COVID udah lewat, ibunya nggak ada. Jadi itu singkat kata dijual. Jadi tadi kan kita pending ya, nggak jadi dijual. Terus setelah COVID ya masih COVID tapi udah agak kerja. Dia panggil saya, terus saya dapat klien yang oke lah gitu ya, satu visi misi. Nah udah, tapi kita berdua nih masih on ya, dia kan nyerahin ke saya, Bu Lisa yang kerjain semua. Waduh, aku bukan arsitek, bukan
bisa ngitung-ngitung. Aku taunya siapa yang beli, terus aku mau ikut join, malah aku suruh kerjain. Akhirnya aku bilang, kita cari satu orang lagi yang pasti bisa kerjain. Kan kita banyak tuh kenal klien. Saya panggil satu developer Greenwood ya. Udah tahu mungkin ya, Greenwood yang suka bikin di Bali, Damara itu. Damara Village Bali, Jimbaran ya. Di barat. Nah, singkat kata, udah 10 menit. Kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Singkat kata pokoknya dia join lah. Gitu. Sekarang lahan itu kurang lebih 4.600 meter, terdiri dari 30 unit rumah yang saya beli bertiga. Jadi kita buat PT, kemudian kita olah bersama, terus desainnya juga juara 2, penjualannya sudah hampir 50% dari kita beli tahun 2021. Yeah. Jadi belum ya setahun lebih lah. Nah, rumah contoh belum jadi, sudah terjual 50%. 50%. Wow, luar biasa. Promosi ya. Boleh Bu. Bu kalau boleh tahu, dulu beli harga pertama tanahnya dihitung berapa Bu gitu? Murah banget deh pokoknya. biar menginspirasi nih Bu, biar menginspirasi. Enggak sampai 2 juta. 2 juta per meter kalikan 5.000, kira-kira berarti sekitar 10 M ya? Hampir, belum sampai. Nggak sampai 10 M. Rumahnya setahu saya area Rempoa itu 2 miliar ya Bu ya? Yes. Kalau dikalikan 30 unit? Itu paling murah. Paling murah ya Bu ya? 6. Yang lebihnya sekarang 3 M. 3 M ya, anggaplah 2,5 miliar kalikan 30 unit rumah. 75 miliar. Ya. Selamat Bu. Gini, kita kan di sini semua mau belajar ya, yeah. Ya kan. Jadi kalau kita mau, kita semua tuh bisa. Jadi kalau aku sederhana ya, kayaknya nggak mungkin gitu, waktu itu nggak pikir, tapi aku punya dream dan itu aku masukin di majalah karena waktu itu saya pas di interview salah satu majalah dan saya benar-benar tekad. Saya mau jadi pengembang, saya mau jadi developer. Tuh, akhirnya terwujud. Dan yang terakhir, udah habis waktunya, saya mau jadi apa? Bu? Kan gini, belajar gini. Aku ngonten. Belajar konten. Jadi kan